al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Sampai kita kepada pembahasan daripada sirah nabawiyah, yaitu terakhir sampai kepada peristiwa perkawinan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Daripada manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad Al-Maliki, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebahagiaan abadi, kemuliaan dan keutamaan atas perempuan-perempuan daratan bumi, maka ia mengutamakan kepadanya untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Sayyidah Khadijah yakin bahwa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah segudang yang diidam-idamkannya dan sungguh mutiara. Lalu ia memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Az-Zakil Amin, orang yang suci, yang terpercaya, pemimpin semua anak cucu Adam, dan orang yang pada wajahnya terdapat tanda-tanda kepribadian yang sangat baik, dan pada dirinya terdapat sikap dan perilaku yang sempurna, dan telah nampak pula pada dirinya tanda-tanda kepemimpinan. Telah nampak daripadanya tanda-tanda keselamatan dan akan menjadi seorang panutan. Apapun yang nampak pada diri Sayyidah Khadijah tidak semata-mata kecuali diperuntukkan untuk diri Nabi Muhammad SAW dan menyerahkan dirinya kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW yang agung dan Nabi yang mulia Muhammad SAW dilamarnya, dan Sayyidah Khadijah berkata, "Wahai putra pamanku, aku sungguh tertarik padamu karena kerabatmu, kemuliaanmu, dan karena keluhuran, kedudukan dan pangkatmu." Dalam satu riwayat bahwa Sayyidah Khadijah mengutus Nafisah binti Umayyah kepadanya sebagai perantara. Lalu Nafisah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Apa yang menghalangimu untuk menikah?" "Aku tidak memiliki apa-apa," jawab Nabi. "Jika engkau dianggap orang yang cukup dan akan diberi harta, kecantikan dan keserasian, bagaimana?" kata Nafisah. "Siapa orangnya?" tanya Nabi lagi. "Dia adalah Khadijah," jawab Nafisah. Kemudian Nabi menerimanya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilham kepada Nabi Muhammad SAW semacam kesucian. Maka menikah dengan Sayyidah Khadijah adalah langkah yang baik dan tepat. Lalu keduanya minta persetujuan, bermusyawarah kepada paman-paman Nabi SAW yang mulia-mulia, dan mereka mendukung kata-kata itu. Hamzah maju ke depan untuk berbicara kepada paman Sayyidah Khadijah. Ada yang mengatakan bapaknya. Sedangkan menurut pendapat yang sahih, bapaknya adalah Khuwailid, telah meninggal sebelum perang Fijar. Kemudian para tokoh terkemuka Quraisy hadir memenuhi undangan Abi Thalib. Abu Thaliblah yang menjadi juru bicara pada saat itu dan menjadi khatibnya. Lalu ia berkata, "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita semua termasuk keturunan Ibrahim dan anak cucu Ismail, dari nenek moyang Ma'ad dan Mudhar, dan yang telah menjadikan kita sebagai pengasuh rumahnya dan pengurus tanah haramnya, menciptakan kita semua sebuah rumah yang terhalangi dan tanah haram yang aman, menjadikan kita sebagai para pemegang atas orang banyak. Kemudian bahwa putra saudaraku ini, Muhammad bin Abdullah, tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengannya, kecuali ia pasti mengalahkannya. Jika dalam persoalan harta, maka itu sangat sedikit, karena harta akan hilang dan punah, dan sesuatu yang bisa menjadi penghalang. Sedangkan Muhammad bin Abdullah, sungguh kalian semua telah mengetahui siapa kerabat-kerabatnya. Ia telah melamar Khadijah anak Khuwailid, dan ia telah menyerahkan sebagai mas kawin untuknya dari hartaku sejumlah sekian. Demi Allah, ini adalah berita yang sangat besar dan pertunangan yang mengagumkan." Kemudian Waraqah anak Naufal berbicara, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagaimana yang telah kau ucapkan, dan telah memberi karunia kepada kita sebagaimana yang telah engkau menghitungnya. Kami para pemimpin bangsa Arab dan panutan mereka. Kalian semua juga sama. Tidak ada suatu pergaulan yang mengingkari kebesaran kalian.
dan tidak seorang pun yang mengingkari kebanggaan dan kemuliaan kalian. Kami sungguh senang dengan bersambungnya tali ikatan dengan kalian. Maka saksikanlah wahai bangsa Quraisy bahwa kau telah menikahkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah atas mas kawin 400 dinar. Lalu dia terdiam, maka Abu Talib berbicara, aku lebih senang jika ucapanmu itu disertai juga oleh pamannya. Lalu paman Khadijah berkata, saksikanlah wahai kalian bangsa Quraisy bahwa aku telah menikahkan Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah binti Khuwailid, dan itu semua disaksikan oleh laskar bangsa Quraisy. Dalam kitab Sirah Ibnu Hisham telah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memberinya mas kawin 20 onta yang bagus-bagus. Ada yang mengatakan 12,5 uqiyah, satuan emas bangsa Arab dahulu, yaitu emas. Dan ini tidak bertentangan dengan apa yang telah diucapkan oleh Waraqah bin Naufal tadi, bahwa mas kawinnya adalah 400 dirham. Karena mungkin saja dikumpulkan antara keduanya, atau salah satunya adalah mas kawin, sedangkan yang lain adalah hadiah dari pamannya Abu Talib untuk Khadijah, atau Rasulullah SAW sendiri menambahnya sebagai mas kawin kepada Khadijah atas pemberian pamannya, sehingga semuanya disebut mas kawin. Nabi Muhammad SAW Al-Amin telah menikah dengan Sayyidah Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra, dan ia telah sempurna berumur 25 tahun, sedangkan Sayyidah Khadijah telah mencapai 40 tahun. Penulis kitab Qurratul Absar mengatakan, tatkala Nabi SAW telah kembali ke kota Mekah dan mulai memasuki umurnya yang ke-26, ia menikah dengan Khadijah yang telah berumur 40 tahun. Ia Nabi SAW umurnya telah melewati olehnya Sayyidah Khadijah beberapa tahun. Nabi Muhammad SAW telah menyembelih 1 ekor domba. Dengan begitu ia termasuk para pecinta yang pandangan matanya terasa tentram dan hatinya tenang. Kebahagiaan dan kesenangan telah meliputinya. Terbitlah matahari kebahagiaan orang-orang yang bahagia. Tergoreslah kepedihan pada hati orang-orang yang benci. Orang yang mempunyai sifat iri menjadi tak berdaya lagi dan menjadi bingung. Abu Talib berbicara, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghilangkan keprihatinan dan kesedihan dari kami. Ada penyair dalam masalah ini berkata, la tazhadi Khadijatu fi Muhammadin najmun yudhi'u ka idha'il farqadi. Wahai Khadijah, janganlah kau tinggalkan Muhammad, bintang penerang bagai sinar kejora. Tatkala Sayyidah Khadijah menikah dengan Sayyid Waladul Adnan, Nabi Muhammad SAW, sebelumnya ia telah menikah dengan 2 orang laki-laki, yaitu Hindun Abu Halah bin Zarah dari Bani Adi, dan Atik bin Aid bin Muhammad bin Mahzum Al-Quraisy. Para ahli sejarah tidak sependapat tentang siapa yang dahulu dari keduanya, sedangkan tidak ada keterangan yang jelas tentang itu yang dapat dijadikan rujukan. Dan Sayyidah Khadijah juga memiliki keturunan selain Nabi Khairil Bariyah, yaitu Abdul Manaf dan Hindun. Keduanya adalah anak dari suaminya Atik. Ada yang mengatakan bahwa Hindun ini telah masuk Islam dan berhasil menjadi sahabat Rasulullah SAW dan meyakini kerasulannya. Sayyidah Khadijah melahirkan dari Abi Halah seorang anak. Mereka menyebutnya Hindun, yang kemudian menjadi seorang sahabat yang mulia dan termasuk orang yang ikut menyaksikan perang Badar dan perang Uhud. Dan Khadijah bersama Abi Halah melahirkan dua orang anak laki-laki selain yang disebutkan di atas. Yang pertama adalah At-Tahir, yang kedua adalah Halah. Yang pertama ini kurang begitu terkenal. Sayyidah Khadijah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoinya, memiliki saat-saat bersama suaminya Nabi Muhammad SAW yang patut dibanggakan. Tidak pernah disebutkan kisah tentang wahyu dan diangkatnya beliau menjadi rasul kecuali bersamanya. Disebutkan pula cerita perempuan ini, Sayyidah Khadijah, dan akan diuraikan masalah wahyu ini dari awalnya sehingga kita mengetahui akan kedudukan dan keistimewaan perempuan mulia ini. Sayyidah Khadijah melahirkan putra untuk Khairul Bariyah, yaitu Nabi Muhammad SAW 6 orang keturunan. Pertama, Al-Qasim, dia adalah anak sulung. Al-Qasim lah yang dijadikan nama panggilan untuk Nabi Muhammad SAW di antara orang banyak. Dialah putra Nabi Muhammad SAW yang pertama meninggal dunia dan dikebumikan di Makkah tanah airnya.
Kedua, Abdullah, dia yang dijuluki dengan At-Tahir dan At-Thayyib karena ia terlahir pada masa setelah lahirnya Islam dan meninggal dalam usia anak-anak di tanah haram. Ketiga, Zainab, dia adalah anak perempuan yang paling besar yang dilahirkan sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, dan ia menikah dengan Abul As bin Ar-Rabi. Dan Abul As telah masuk Islam dan berhijrah sebelum Islam lahir dan sebelum dilaksanakan. Zainab meninggal dunia pada awal tahun ke-8 dari tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan dimakamkan di Taman Al-Baqi, dan di makamnya di sanalah terpampang. Keempat, Ruqayyah, dan kelima, Ummi Kulsum. Keduanya pernah dijodohkan dengan kedua anak Abi Lahab. Ruqayyah telah menikah dengan Sayyidina Utsman ibnu Affan dan hijrah bersamanya ke Habasyah untuk menyelamatkan keimanan. Kemudian dia kembali dan hijrah bersama Utsman ke Madinah Asy-Syarif, dan Ruqayyah meninggal di sisi Sayyidina Utsman dan dimakamkan di Taman Al-Baqi. Kemudian setelah itu Sayyidina Utsman menikah lagi dengan saudarinya Ummi Kulsum yang kemudian meninggal juga di sisinya dan dimakamkan pula di Baqi sebagaimana telah diketahui bersama. Jadi Sayyidina Utsman telah menikahi kedua putri Nabi Muhammad SAW, dan karena itu beliau terkenal dengan sebutan Dzunurain. Dan seandainya masih ada putri Rasulullah SAW, niscaya Rasulullah menikahkannya lagi dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Keenam, Fatimah Al-Gharra, dia terkenal dengan sebutan Al-Batul dan Az-Zahra, ibunda dari Al-Hasan dan Husain, penduduk surga, istri dari Imam Ali bin Abi Thalib Al-Murtado, yang sangat dalam mempergaulinya dengan sangat tulus dalam mencintainya. Ali radhiyallahu anhu tidak pernah menikah dengan istri yang lain hingga Fatimah meninggal dunia. Ketika berbagai kebajikan yang amat mengagumkan telah sempurna bagi dirinya dan cahaya serta tanda-tandanya telah semakin nyata, Sayyidah Khadijah mendapat panggilan kehariban Tuhan pada hari ke-11 bulan Ramadan 3 tahun menjelang hijrahnya Nabi Muhammad SAW menurut pendapat yang sahih. Sebagian yang lain mengatakan 4 bahkan 7 tahun menjelang hijrah. Pada saat itu belumlah sempat Rasulullah SAW mensolatkan jenazahnya karena saat itu salat jenazah belum disyariatkan. Rasulullah SAW sendiri yang turun ke dalam lahatnya dan dengan tangannya sendiri meratakan tanah di atasnya dan memperbaikinya. Dan hal itu adalah satu keistimewaan dari Sayyidah Khadijah yang tidak diberikan oleh Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau yang lain. Semoga ridha Allah Subhanahu wa taala tetap untuk mereka sampai hari kiamat. Ketika mangkatnya Sayyidah Khadijah berusia 65 tahun. Jadi 25 tahun berumah tangga dengan Nabi SAW. Dan dikebumikan di pemakaman Al-Ma'la yang lebih dikenal dengan nama Al-Hajun. Hal ini mesti telah dipastikan kebenarannya melalui hadis ahad, tetapinya telah begitu dikenal di kalangan kaum muslimin. Allahumma ansyur nafahati ridwani alaiha wa amiddana bil asrulati auda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alaiha. Sampai disitulah tentang perkawinan Siti Khadijah radhiyallahu anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya beliau berumah tangga dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 25 tahun. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat, amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wal afu minkum wallahu subhanahu wa taala alam. Bismillah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Halaman 18. Hikmah yang ke-13. Dalam kesempatan lain beliau berkata, ma'urifa qadru syai'i bimithli diddi wa la taslal musaba bimithli dzikri man usiba bimithli musibati. Artinya, nilai sebuah sesuatu itu tidak akan diketahui kecuali dengan lawannya. Seorang yang terkena musibah tidak akan terhibur hatinya kecuali dengan menceritakan keadaan orang lain yang terkena musibah sepertinya. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah